Ya, selamat datang buat para peserta training Guru Coach Indonesia Emas. Apa kabarnya semua guru-guru yang hadir pada saat ini? Nah, kita akan masuk ke pertemuan ketiga kita. Kita akan belajar banyak hal tentang Guru Coach Indonesia Emas. Apa itu Guru Coach Indonesia Emas khususnya dalam materi ketiga kita? Sebelumnya kita tentu sudah belajar dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, tentu Bapak Ibu sudah belajar banyak hal tentang Guru Coach Indonesia Emas. Nah, minggu pertama kita belajar tentang model komunikasi NLP. Yang kedua kita belajar tentang model memfasilitasi. Yang ketiga, minggu ketiga kita akan belajar tentang model membangun kerangka kesadaran. Ya, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang apa itu kerangka kesadaran di minggu ketiga ini. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Jika sudah siap, ayo mari raise hand atau silakan berikan emoticon yang baik untuk bisa kita mulai belajar bersama tim sampelnya juga bisa. Ya, mantap. Ya, jika sudah siap, kita akan mulai ya. Saya akan share screen sebentar. Materi untuk pertemuan kita pada saat hari ini. Ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu di layar? Ya. Jika sudah muncul, saya akan mulai. Ya, kerangka kesadaran. Kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kerangka kesadaran. Ketika kita bisa mengidentifikasi kerangka kesadaran, kita akan mampu untuk bisa membangun lebih bagaimana kita mengelola mindset kita, bagaimana mengelola kesadaran kita dalam coach, memberikan proses coaching kepada setiap orang-orang atau anak murid kita tersendiri. Ya, mengidentifikasi kerangka kesadaran itu apa? Itu kerangka kesadaran itu adalah frame of mind atau mindset ya. Frame of mind atau mindset itu. Jadi kerangka kesadaran adalah pemahaman kita, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara kita untuk berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi dalam menanggapi semua stimulus-stimulus yang datang dari luar. Jadi kita mampu berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi. Dan itu kita bisa lakukan ketika kita sudah memiliki pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai. Sehingga kita bisa memberikan persepsi emosi yang tepat, komunikasi yang tepat, dan aksi yang tepat terhadap semua stimulus-stimulus yang datang dari luar. Itu kerangka kesadaran. Jadi kita belajar lebih lanjut. Sebelum kita lanjut, apakah sudah mengerti apa itu kerangka kesadaran? Jika belum mengerti, nanti bisa langsung raise hand atau silakan bertanya. Memotong, apa-apa, silakan dipotong setiap penyampaian. Ya, elemen kerangka kesadaran selalu dimulai dari understanding ya Bapak Ibu. Understanding mulai dari pengetahuan, pengalaman, pemaknaan. Kemudian understanding ini berubah menjadi belief, identitas, atau power atau intention. Kemudian setelah kita punya belief atau kepercayaan, maka itu bersama-sama menjadi value. Value itu bentuk kerangka kesadaran kita. Value itu terdiri dari 5 hal. Suatu hal yang penting, itu yang perlu, atau pilihan, bahkan prioritas, serta partisipasi. Ya, maaf Bapak Ibu, ya saya sedang kondisi pilek. Ya, kita akan lanjut. Mengapa penting untuk mengidentifikasi kerangka pikir kita? Karena setiap persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi itu disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran. Jadi kita memiliki kerangka kesadaran yang baik, maka kita akan mampu
memberikan persepsi, memberikan emosi, memberikan komunikasi, bahkan aksi yang tepat. Ya, kita bisa menyesuaikan kerangka kesadaran kita, dan kita mampu menyesuaikan dengan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi kita. Kemudian persepsi, emosi, dan komunikasi dan aksi yang selaras akan mempermudah kita untuk bisa mempermudah sampai tujuan. Ya, mempermudah kita sampai tujuan. Jadi goal kita akan tercapai dengan cepat jika kita punya persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang selaras. Jadi jika kita sudah selaras, maka tujuannya itu pasti akan tercapai. Ya, lanjut. Kembali lagi, ya, jika ada pertanyaan, mari silakan ditanyakan. Ya, membangun kerangka kesadaran. Setelah kita mengidentifikasi kerangka kesadaran itu bagaimana, sekarang kita belajar bagaimana membangun kerangka kesadaran. Membangun kerangka kesadaran itu, ya, kita lihat itu manusia, kembali lagi ya, kita belajar dari peak experience, ya, keterpenuhan hidup. Manusia itu memiliki pemahaman, memiliki keyakinan, memiliki nilai-nilai, mempengaruhi caranya untuk berpersepsi, mempengaruhi caranya untuk beremosi, mempengaruhi caranya untuk berkomunikasi, bahkan beraksi. Dan itu mempengaruhinya dalam menanggapi stimulus-stimulus, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, dalam rangka mencapai peak experience. Jadi tujuannya adalah peak experience. Jadi kita perlu untuk memiliki keterpenuhan hidup. Keterpenuhan hidup itu bisa kita capai lewat adanya kontribusi, lewat 3M, aktualisasi diri, lewat 3P. Kontribusi itu 3M itu lewat memberi, memahami, melayani. Jika kita punya kontribusi, maka kita akan bisa memiliki keterpenuhan hidup. Bahkan kita beraktualisasi diri, lewat bertahan, lewat belajar, lewat berprestasi. Jadi kita memiliki kerangka kesadaran ini, membangun kerangka kesadaran ini jika kita memiliki dua bidang ini, itu kontribusi dan aktualisasi diri. Jadi kita pahami, kita beri, kita melayani, itu kontribusi kita. Kemudian kita mewujud dalam aktualisasi diri, lewat bertahan, lewat belajar, lewat berprestasi. Ya, kita lanjut. Dan keterpenuhan hidup itu dapat dipakai sebagai indikator apakah kerangka kesadaran kita itu perlu dibangun kembali atau kerangka kesadaran lama perlu diganti. Jadi yang lama perlu diganti. Jadi jika kita melihat indikatornya ternyata kontribusi kita kurang, aktualisasi diri kita kurang, apakah kita perlu membangun kembali atau yang lama perlu diganti kembali. Ya, yuk mari jika ada pertanyaan sebelum saya lanjut, ya, kita akan belajar kembali tentang membangun kerangka kesadaran, ya. Yes, kita sama-sama sadar untuk bisa memahami setiap materi-materi ini. Jika kita nggak sadar, ya tentu kita akan sulit untuk bisa memahami setiap materi-materi yang akan disampaikan. Ya, membangun kerangka kesadaran. Bagaimana cara membangun kerangka kesadaran? Selalu juga dimulai dengan understanding, ya. Understanding, kemudian kita memiliki pengalaman itu kita dapatkan dari setiap hal-hal yang kita alami. Iya, kembali lagi bagaimana membangun kerangka kesadaran lewat understanding, lewat pengetahuan yang kita miliki selama ini, dan kita lakukannya di lapangan, bagaimana kita mengalami, kemudian kita memaknai setiap pengalaman-pengalaman itu understanding. Kemudian understanding ini menjadi belief kita. Belief kita itu ya, ada berubah identitas kita seperti apa, power kita. Ketika kita sudah menemukan identitas yang tepat, maka akan muncul power, maka intention kita akan muncul.
understanding, belief itu menjadi value kita. Value itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, ada pilihan, prioritas, partisipasi, dan itu membentuk kerangka kesadaran, membangun kerangka kesadaran kita. Jadi kita membangun, setelah kita mengidentifikasi kerangka kesadaran, itu seperti apa, maka kita bisa membangun kerangka kesadaran. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Apakah sudah muncul ya PowerPoint saya ya? Ya, mengapa penting membangun kerangka kesadaran ya? Kekurangan kerangka kesadaran dapat menyebabkan hidup kita menjadi tidak penuh atau tidak maksimal. Jadi kekurangan kerangka kesadaran dapat menyebabkan kita lemah dalam menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang mungkin datang lewat stimulus-stimulus yang datang, lewat apa yang datang dalam hidup kita. Jika kita memiliki kerangka kesadaran, kekurangan kerangka kesadaran, kita akan lemah dalam menghadapi itu. Bahkan jadi tambahan kerangka kesadaran yang baru, yang positif, akan membuat kita menyebabkan hidup kita menjadi lebih bahagia kembali. Ya. Lanjut, kita akan belajar kembali ya. Setelah kita mengidentifikasi, kita membangun kerangka kesadaran, sekarang jika kita melihat indikatornya ternyata kita perlu mengganti kerangka kesadarannya, maka kita bisa belajar lewat ini. Ya, ada 4 kuadran ya. Bapak Ibu, saya akan slide show. Ya, mengidentifikasi. Saya akan cepat kembali ya. Kembali ke slide yang tadi. Slide show. Ya, jadi mengganti kerangka kesadaran. Ya, dalam diagram keterpenuhan hidup yang dirancang oleh Coach Utoro lewat aktualisasi diri, kemudian ada kontribusi aktualisasi diri, kita belajar tentang bertahan, belajar berprestasi, kemudian kita berkontribusi lewat memahami, memberi, melayani. Itu membentuk 4 kuadran sisi, 4 kuadran atau 4 wilayah. Kuadran 1 kita yang perlu diganti itu ketika kita berada di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran 3. Kuadran 1 itu ketika kontribusinya, memahaminya, memberinya, melayani sangat kurang. Mengaktualisasi dirinya, bertahan, belajar, berprestasi juga sangat kurang. Ya, itu berada di kuadran 1. Itu perlu diganti kerangka kesadaran. Sementara di kuadran kedua, ketika kontribusinya penuh, sementara aktualisasi dirinya, bertahannya, belajarnya, berprestasinya kurang. Nah, itu juga perlu mengganti kerangka kesadaran. Sementara kuadran ketiga, ketika dia sudah berada di aktualisasi dirinya tinggi, daya tahannya tinggi, belajarnya baik, berprestasi, tapi kontribusinya kurang, itu juga perlu mengganti kerangka kesadaran. Dan ketika kita sudah berada di kuadran keempat, ini jadi ya, maaf, sinyal saya terlempar-lempar terus ya. Kita akan kembali ke materi kita. Iya. Jadi yang mau kita capai itu adalah ketika kita berada di kuadran keempat, kontribusi kita kuat, aktualisasi diri kita juga penuh, maka kita tidak perlu dengan tapi sementara ketika kita berada di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran 3, maka kerangka kesehatan kita perlu diganti. Kita akan lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Maaf, sinyal saya kurang bersahabat. Kita akan kembali ke materi kita, bagaimana mengganti kerangka kesadaran. Ya, jika kita memiliki kontribusinya kurang, aktualisasi dirinya kurang, maka ketika kita berada di kuadran 1, di kuadran 2, kuadran 3, maka kita perlu mengganti
kerangka kesadaran kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar bagaimana mengganti kerangka kesadaran kita. Kerangka kesadaran itu, ketika kita mau coba mengganti kerangka kesadaran itu selalu dimulai dari belief. Ketika membangun dimulai dari understanding. Tapi untuk mengganti kerangka kesadaran dimulai dari belief. Belief yang kita ubah, kepercayaan seseorang yang, atau keyakinan seseorang itu harus diubah dulu. Ketika sudah mengubah identitasnya yang lama, diubah powernya yang lama, kemudian diubah intentionnya, lewat pemahaman yang baru, understanding atau mencari understanding yang baru, pengetahuannya bagaimana, pengalamannya, pemaknaannya, kemudian setelah memahami, punya understanding yang baru, itu membentuk belief yang baru lagi. Yang belief yang baru punya identitas yang baru, punya power yang baru, punya intensi yang baru, dan itu bersama-sama menjadi value atau nilai yang penting, yang perlu, yang jadi pilihan, prioritas, partisipasi, itu menjadi kerangka kesadaran. Itu cara kita untuk mengganti kerangka kesadaran. Ya, mengapa penting untuk mengganti kerangka kesadaran? Kerangka kesadaran yang tidak penuh dapat membuat cara bereaksi kita terhadap stimulus menjadi tidak tepat. Jadi kerangka kesadaran yang tidak tepat membuat proses kita mencapai tujuan menjadi terasa sulit, terasa berat, terasa lambat, bahkan punya biaya tinggi, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak memotivasi. Itu cara mengapa penting untuk kita belajar tentang mengganti kerangka kesadaran. Jadi ketika kita sudah belajar bagaimana tentang kerangka kesadaran, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana untuk membangun kerangka kesadaran, bagaimana untuk mengganti kerangka kesadaran, mengganti ketika kita kembali lagi ya, ketika punya ketika kita berada di kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 3, ketika aktualisasi diri kita kurang, ketika kontribusi kita kurang, atau ketika salah satu dari dua elemen ini kurang, maka kita wajib atau kita berupaya untuk mengganti kerangka kesadaran sehingga tujuannya kita berada di kuadran keempat, kita aktualisasi diri kita kuat, kontribusi kita juga kita penuh, maka kita tidak perlu mengganti kesadaran lagi. Ya, itu materi yang kita bahas di sesi kita di minggu ketiga ini. Ya, mari Bapak Ibu, ya, jika ada pertanyaan silakan. Ya, ada kondisi sinyal yang kurang bersahabat, ya saya tampar tidak mengurai kita untuk bisa memahami sesuatu hal yang baru dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Jika ada pertanyaan, mari silakan nanti diramaikan lewat WA grupnya, ya silakan. Jika ada pertanyaan, silakan di chat supaya kita ramai grupnya di sana. Jika kita sudah selesai, ya kita bisa berlanjut di dunia WA grup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kita di malam hari ini. Pertemuan kita ketiga sudah usai. Kita akan lanjut di pertemuan keempat di minggu ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam.